Bagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini kita akan update perakiraan cuaca Indonesia sepekan periode tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus 2026. Bersumber langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). El Nino semakin kuat di tengah kemarau, ancaman kekeringan kian meluas. Pada dasarian 1 Agustus 2026, curah hujan di Indonesia didominasi kriteria rendah yang mencakup 90,79% wilayah, sedangkan curah hujan kategori menengah dan tinggi masing-masing mencakup 8,28 dan 0,93 wilayah. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan musim, di mana sebanyak 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim telah mengalami musim kemarau. Dari sisi sifat hujan, sebagian besar wilayah Indonesia juga menunjukkan kondisi bahwa normal dengan persentase 87,28%. Sementara sifat hujan normal, atas normal, dan jauh di atas normal masing-masing 4,35%, 2,77% dan 5,60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarian 1 Agustus 2026, karakteristik cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kondisi relatif kering, meskipun hujan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas dan sifat hujan yang bervariasi. Perluasan wilayah musim kemarau tidak serta-merta menghilangkan potensi hujan di Indonesia. Selama periode 10 sampai dengan 13 Agustus 2026, hujan dengan intensitas sedang masih teramati di beberapa wilayah, antara lain di Kepulauan Nias dengan curah hujan 44 mm per hari, Pulau Sumatera Utara 28 mm per hari, dan Papua Pegunungan 23 mm per hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation di sekitar Sumatera bagian utara dan Papua bagian barat, serta pola angin berupa perlambatan dan belokan angin di wilayah utara Kalimantan dan Papua. Interaksi faktor dinamika atmosfer tersebut mendukung terbentuknya awan konvektif, sehingga hujan hingga intensitas sedang tetap terjadi secara lokal di tengah dominasi musim kemarau dan pengaruh El Nino. Dinamika atmosfer sepekan ke depan. Dalam sepekan ke depan, kondisi atmosfer Indonesia secara umum masih dipengaruhi oleh El Nino dengan intensitas sangat kuat dan kecenderungan Indian Ocean Dipole positif. Hal ini menyebabkan berkurangnya suplai uap air sehingga atmosfer cenderung lebih kering. Untuk periode Agustus 2 hingga September 1 2026, curah hujan secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, antara 0 sampai dengan 150 mm per dasarian. Wilayah dengan potensi curah hujan rendah kurang dari 50 mm per dasarian diperkirakan masih meliputi sebagian besar wilayah Indonesia yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, hingga Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi hujan secara umum masih terbatas dalam beberapa dasarian ke depan. Namun demikian, dinamika atmosfer regional dan lokal masih dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Berdasarkan model filter spasial MJO,
Dalam sepekan ke depan, aktivitas MJO diprediksi berada di sebagian besar wilayah Sumatera, serta sebagian wilayah Kalimantan bagian utara dan timur. Selain itu, gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Aktivitas MJO dan gelombang Kelvin tersebut berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif, terutama pada wilayah yang juga mendapat dukungan dari faktor atmosfer lain seperti konvergensi angin dan labilitas atmosfer lokal. Potensi hujan sepekan ke depan periode tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara untuk potensi angin kencang berpeluang terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk periode tanggal 17 sampai dengan 20 Agustus 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang terjadi di Sumatera Barat dan Papua Pegunungan. Sementara untuk angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Himbauan memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia, masyarakat perlu mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering. BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna mengurangi paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan air tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, agar terhindar dari dehidrasi dan kelelahan. Seiring menguatnya kondisi kering, masyarakat dan pemerintah daerah dihimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. BMKG meminta masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi titik api atau hotspot. Meskipun musim kemarau semakin dominan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal. Oleh karena itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu tetap waspada potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan, dan sambaran petir, serta menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh saat cuaca buruk. Masyarakat diharap terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini resmi melalui laman bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, dan media sosial @info-bmkg. Serta melakukan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko cuaca ekstrim, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.